Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Kurniasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul yaitu Kaitan Antara Model Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Kemampuan Berpikir Kreatif, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Iva Kurniasari, dan yang kedua penulis dua yaitu Bu Nur Ngazizah. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah desain sistematis, implementasi, dan evaluasi sistem atau proses pengajaran siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu muatan utama kurikulum pendidikan Indonesia termasuk jenjang sekolah dasar. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang memerlukan pemikiran kritis, kreatif, dan analitis dan informasi dan data ketika menyelesaikan masalah. Siswa yang mencapai level HOTS akan mampu mengaplikasikan pengetahuan secara kreatif dan kritis untuk terus mengolah pengetahuan dan pada akhirnya menyelesaikan masalah menurut Handayani tahun 2020. Kemudian yang ketiga, menurut Oktasari dalam Wahyuningsih tahun 2019 menjelaskan bahwa literasi sains adalah kemampuan penting untuk menguasai semua prinsip ilmiah yang penting, yaitu semua orang menyukai sains. Literasi sains sangat penting dan menjadikan kebutuhan setiap orang, karena kapasitas literasi sains suatu negara sangat erat kaitannya dengan tingkat ekonomi suatu negara. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu studi literatur dari berbagai jurnal nasional dan internasional. Sumber yang digunakan adalah data-data peneliti terdahulu. Tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, mencatat, membandingkan literatur, dan menghasilkan kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu project-based learning. Menurut Barus tahun 2019, pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi. Meskipun para ahli teori dan peneliti berbeda dalam definisi HOTS, biasanya mereka setuju bahwa pemikiran atau pembelajaran tingkat tinggi berarti kemampuan untuk melampaui atau memberikan informasi untuk menanamkan sikap kritis, kecerdasan metakognitif, dan solusi masalah. Untuk dapat mengotorisasi HOTS di kelas, siswa tidak perlu melakukannya, mungkin hanya memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman konseptual, tetapi dapat menggunakan mereka belajar sehari-hari. Di sini, siswa mempelajari bagaimana mengembangkan pengetahuan mendalam tentang mengarahkan diri sendiri, disiplin diri, pemantauan diri, dan kolerasi diri proses berpikir mereka. Proyek dan tugas harus mencakup pernyataan yang menentang siswa untuk memperjelas pemahaman mereka, mengemukakan alasan dan ide mereka, menentukan pandangan dan pendapat, menentukan dampak dan konsekuensinya, dan mengevaluasi konsep. Kemudian yang kedua yaitu HOTS atau High Order Thinking Skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah cara berpikir yang dapat diciptakan, dievaluasi, dan dianalisis. Taksonomi Bloom dianggap sebagai dasar pemikiran tingkat tinggi. Misalnya dalam taksonomi Bloom, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat dianggap sebagai pemikiran tingkat tinggi. Menurut Nur tahun 2018, kemampuan HOTS adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam sudut pandang Anuru tahun 2017 dikemukakan bahwa kemampuan ini pada awalnya didasari pada metode klasifikasi Bloom yang akan melaksanakan berbagai keterampilan berpikir dari jarak terendah
yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, hingga jangkauan tertinggi yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi. Klasifikasi juga menambahkan bahwa high level thinking memberi siswa pelatihan keterampilan berpikir kognitif melalui integrasi fakta dan ide dalam proses analisis dan evaluasi, bahkan tahap mengevaluasi ide atau fakta yang ingin mereka temukan. Kemudian yang ketiga yaitu literasi sains. Literasi sains inti dari pendidikan. Pembentukan lingkungan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan, pengurangan kematian, pembatasan pertumbuhan penduduk, dan pencapaian kesetaraan. Menurut Abidin tahun 2018, pembelajaran literasi abad 21 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadikan siswa sebagai pembaca, penulis, dan komunikator. Meningkatkan kemampuan berpikir, menumbuhkan kebiasaan yang berpikir siswa, meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa, serta menumbuhkan kemandirian siswa sebagai pembelajaran yang kreatif dan karakter. Menurut Yulianti tahun 2017, isi utama literasi sains meliputi yang pertama yaitu konsep atau gagasan membantu memahami aspek ilmiah dunia di sekitar kita, dan dengan menghubungkannya dengan apa yang sudah kita ketahui, memungkinkan kita memperoleh pengalaman baru darinya. Yang kedua yaitu keterampilan mental dan fisik yang digunakan untuk memperoleh, menafsirkan, dan menggunakan bukti tentang dunia di sekitar mereka untuk memperoleh pengetahuan dan membangun pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu sikap atau dedikasi yang menunjukkan kemauan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, debat, dan pembelajaran lebih lanjut. Yang keempat yaitu memahami hakikat. Kesimpulan dari artikel saya yaitu model pembelajaran berbasis proyek melatih siswa untuk berpikir kreatif sangat penting untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Proses pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan interaksi siswa dan kreativitas dalam memecahkan masalah. Hal ini melatih untuk menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap masalah. Dalam berpikir kreatif, siswa dituntut untuk dapat memperoleh dari satu jawaban terhadap persoalan dan memecahkan masalah dan menemukan ide-ide baru. Terima kasih pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.